Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Guys, per 1 Mei bulan lalu, pemerintah Malaysia menaikkan UMR yang sebelumnya 1.200 jadi 1.500. Berarti naiknya 300 ringgit. 300 ringgit kalau dirupiahin itu 1 juta lebih. Wow, signifikan sekali. Dan ada dampaknya nih buat pekerja Indonesia yang bekerja dekat Malaysia. Karena ini naiknya bukan hanya satu sektor, bukan hanya untuk pekerja yang bekerja di rumah, akan tetapi yang bekerja di sawit, di kilang, semuanya naik, semua sektor. Tapi kalian bersyukur tahu nggak, naiknya 300 ringgit. 300 ringgit 1 juta lebih dirupiahin. Kalau di sini naiknya segitu, pasti orangnya nggak akan demo, orangnya seronok bahagia. Naiknya signifikan. Masa iya sih keperluan asas, keperluan hidup naik, tapi upah tak naik? Kasihan juga ya kan. Apalagi sejak perang Ukraina dan Rusia itu keperluan asas naik semua ya. Kita merasakan ya. Apalagi dekat Indonesia, minyak masak belum turun-turun udah berapa bulan, harganya masih di antara 20 ringgit tak sampai. Intinya masih mendekati 20 ringgit, asal kalian tahu. Padahal Indonesia itu lambungnya sawit. Akan tetapi, lagi-lagi mafia. Oke guys, jadi macam ini. Ada sahabat Malaysia kirim sebuah video ke saya. Entah apa yang dia kirim untuk saya akan lihat. Keputusan kerajaan menetapkan gaji minimum RM1,500 bagi pembantu rumah naikkan UMR Malaysia atau AMAH di negara ini bermula 1 Mei depan. Disifatkan majikan sebagai tidak praktikal. Bercakap kepada Buletin TV9, mereka mendakwa tahap kemahiran dan pendidikan AMAH yang rendah berbanding pembantu rumah warga Filipina dan sering Tar dulu, saya ingin mengomentari tentang pendidikan rendah. Memang sejatinya mayoriti pekerja AMAH itu pendidikannya rendah. Jarang yang mereka lulus university langsung kerja di rumah, jarang. Ada sih, saya terjumpa orang Indonesia selepas lulus kuliah dia bekerja di rumah, tapi itu di Hong Kong kalau tak silap atau di Taiwan, saya lupa lagi. Tapi kalau misalkan soal kemahiran, saya setuju, ada yang punya kemahiran, ada yang tidak. Tapi kalau misalkan tentang pendidikan, yang mayoriti pekerja AMAH ya pendidikannya rendah. Jarang mereka yang bekas lulusan university. Memang ada sih, tapi tidak banyak. Karena mereka pilih-pilih kerja juga sesuai pendidikan dia. Mungkin mereka berpikiran macam ini, saya udah sekolah tinggi-tinggi, sudah mengeluarkan duit banyak untuk sekolah saya. Akan tetapi endingnya kok saya kerja di rumah. Sayang dengan pendidikan saya dan uang yang saya telah keluarkan. Tapi mayoriti rata-rata pekerja AMAH itu pendidikannya rendah. Jarang sekali yang mereka bekas anak university atau lulusan university. Jarang. Mungkin di antara 1.000 paling 1 atau 2. Tapi ya kan, dekat sini rata-rata majikan dekat Malaysia carinya pekerja dari Indonesia ketimbang pekerja dari Filipina. Yang pertama, bukan berarti di sini saya ngebagus-bagusin orang Indonesia karena saya orang Indonesia. Saya di sini netral, tidak memihak manapun. Yang pertama ialah pekerja Indonesia rata-rata rajin. Bukan berarti pekerja dari Filipina itu tidak rajin. Nah, poin kedua nih, bahasa kita hampir sama, jadi nggak susah ngajarin lagi. Yang ketiga, rata-rata pekerja dari Indonesia itu Muslim. Kalau di Filipina kan mayoriti non-Muslim. Takut-takutnya ketika dia berada di majikan yang Muslim, dia masak yang bukan halal gimana? Kemungkinan yang cakap macam ini kebetulan jumpa pembantu rumahnya yang agak, ya kalian tahu sendiri ya. Tapi mayoriti oke-oke aja. Berkira melakukan kerja rumah menyebabkan majikan negara ini ralat untuk membayar jumlah gaji berkenaan. Menurut Datin Sri Muzrina Mustafa yang pengalaman mempunyai pembantu rumah warga Indonesia selama 14 tahun, gaji yang ditawarkan perlu setimpal dengan kebolehan pembantu rumah. Oke, Dia setuju. mendakwa meskipun mengambil pembantu rumah daripada ejen, itu bukan jaminan AMAH yang diterima berkemahiran seperti yang ditawarkan. Malah beliau sendiri pernah berhadapan episod mengajar AMAH berulang kali, namun masih tidak efisien. Kerja makin lama makin sambil lewa, kan mengemas. Dia awal tu you akan nampak. So of course you boleh bayar. Selepas 2 tahun you dah nampak something. Lepas tu minta. Mohon maaf Datin ya, kalau misalkan 2 tahun dia udah berubah, ya tinggal cari lagi pekerja, apa susahnya? Masih banyak kok pekerja-pekerja Indonesia yang rajin. Nah, di sini saya ingin mengomentari tentang kata-kata Datin. Pekerja rumah Datin tuh kerja 2 tahun lebih. Dan ketika sudah 2 tahun lebih, dia nampak leha-leha. Datin tidak tengokkah selama 2 tahun dia rajin? Yang ditengok hanya kekurangan selepas 2 tahun itu. 2 tahun loh, Tin. Itu lama, Datin.
nggak sekejap. Jangan kita melihat keburukan satu tapi melupakan 1000 kebaikan. Cuma di sini saya menyayangkan aja sikap Datin ini. Pekerjaannya kerja udah 2 tahun lebih. Selama 2 tahun itu rajin pekerjanya. Selepas 2 tahun agak leha-leha. Kenapa dilupakan tuh 2 tahun dia rajinnya? Benda macam-macam lah. Dengan gaji 1,500 nak disamakan dengan amah kita sekarang daripada warga asing ni, saya rasa tak patut. Warga tempatan perlu mencari rumah sewa. Kalau saya ni setuju. Membayar air sendiri. Apa-apalah sewa rumah, makan. Kalau yang bawa kereta dan pergi kerja naik motor kena membayar petrol. Selaku majikan, beliau sudah menyediakan pelbagai insentif tambahan bagi memudahkan pekerjanya. Antaranya makanan percuma, kemudahan telefon dan prepaid, perbelanjaan kelengkapan diri serta penginapan yang selesa. Mengulas lanjut isu amah lari dari majikan perlu ditangani segera sebelum memikirkan tahap gaji minimum pembantu rumah Indonesia. Bila dia dah tetapkan dia punya harga untuk mendapatkan maid ni, kata contohnya 12 ke 15 ribu, jaminan yang patut dia perlu ada untuk kita adalah bila maid tu lari, you kena ada replacement untuk ni dalam masa 2 minggu. Tapi sekarang ni dalam masa 2 minggu pun dia tak akan provide you punya maid. Bagi Amiruddin Sahudi, selaku majikan, beliau tidak kisah untuk membayar mahal sekiranya mutu perkhidmatan yang ditawarkan memuaskan dan tidak indah kabar dari rupa. Kerana saya pernah lihat sendiri pembantu rumah dari Filipina yang melakukan kerja-kerja di rumah ibu mertua saya. Memang kerjanya sangat teliti, mereka komited, bersih. Nah, saya setuju sekali dengan Datuk ini. Misalkan yang tidak rajin itu sedikit saja kok, sisanya rajin-rajin, insya Allah orang Indonesia itu. Kebetulan aja Datinnya itu jumpa pembantu rumah yang agak-agak leha-leha. Itu pun ditengoknya selepas 2 tahun sekian. Dan kalau diperuntukkan katalah 2 jam membasuh lantai ataupun mencuci bilik air, memang 2 jam tu memang akan lakukan. Ini ada majikan ini pengertian yang sanggup bayar tinggi kerana mutu perkhidmatan mereka dan juga mentaliti mereka dan juga sikap mereka terhadap majikan. Pada 1 April lalu, Kerajaan Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan penyelesaian draft Memorandum Persefahaman MOU. Penetapan gaji minimum RM1,500 akan dikenakan ke atas majikan Malaysia bagi melindungi pekerja domestik atau amah Indonesia. Nah, ini Datuknya ciri-ciri pengertian. Dia sudah pernah merasakan sendiri macam mana membersihkan kamar mandi. Lama. Cuman majikan yang nggak perhatian, yang ibaratnya nggak pengertian, ya dia menganggapnya kok lama amat. Coba kerjakan sendiri ya, Datuin. Macam Datuk tadi, mengerjakan sendiri. Memang lama prosesnya. Saya aja membersihkan kamar mandi atau tandas, kecil itu ukurannya, itu lama. Apalagi rata-rata mayoriti tandas dekat Malaysia itu besar-besar. Ya lama. Kalau ingin bersih ya lama, kalau ingin cepat atau laju ya tidak maksimal kebersihannya. Di sini saya mengomentari individu, bukan negara, oke? Tapi saya yakin rata-rata majikan dekat Malaysia pengertian. Cuman kebetulan jumpa Datin yang sedikit kurang pengertian kepada pekerjanya. Tapi kalian bersyukur, khususnya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang khususnya kerja di rumah. Karena kalau misal kerja di rumah dekat Indonesia, tidak akan dapat 1.500. Rata-rata yang bekerja di rumah dekat Indonesia itu antara 600 sampai 700 ringgit per bulan. So, kalian bersyukur dapat gaji 1.500. Kalian makan di situ, tidur situ, tidak perlu bayar apa-apa. 1.500 itu bersih. Apalagi ketika majikan itu pergi bercuti, kalian diajak juga. Oh, luar biasa. Bersyukur banget sih itu. Makanya ada satu orang kampung saya itu bekerja dekat Malaysia 5 tahun. Dia sekarang ke rehab, rumahnya bagus. Itu kerja dekat Malaysia. Pesan saya hanya satu bagi warga negara Indonesia yang bekerja dekat Malaysia. Intinya kalian harus jaga nama baik negara Indonesia. Kalau misalkan kalian tidak betah bekerja, laporan ke agen. Jangan kabur-kaburan nggak jelas. Apalagi nggak izin sama majikan. Walaupun majikan kalian jahat, setidaknya izin.
izin kepada majikannya, lepas itu lapor kepada agen. Jangan tiba-tiba menghilangkan diri tanpa jejak. Kasihan buat para pekerja yang mau bekerja ke Malaysia. Nanti orang Malaysia mencap orang Indonesia itu kabur-kaburan. Padahal mah tidak semuanya orang seperti itu. Saya harap kalian jaga nama baik negara Indonesia di negara manapun, bukan hanya dekat Malaysia. Saya amat menyayangkan saja sih ada sebagian orang itu membanding-bandingkan pekerja Indonesia dan pekerja Filipina. Kalau misalkan tidak cocok dengan pekerja Indonesia, cari aja pekerja Filipina. Apa susahnya? Nggak usah dibanding-bandingin. Lihatlah kalau misalkan kalian dapat pekerja dari Filipina, pasti perbedaannya beda banget dengan pekerja Indonesia. Dari segi bahasa dan makanan, pasti makanan mereka aneh-aneh. Bahasa, belum tentu jumpanya orang yang Muslim. Oke teman-teman, sekali lagi saya memohon maaf ya kalau bisa ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sekali lagi di sini saya tidak memihak kemana-mana pun, tapi intinya saya mengomentari tentang individu, khususnya Datin ini. Datuk tadi sama Datin ini itu punya pandangan masing-masing tentang pekerja Indonesia. Yang satu pengertian, yang satu malahan ngungkit-ngungkit yang buruk, yang baiknya dilupakan. Tapi saya yakin mayoriti majikan di Malaysia itu macam Datuk tadi, ketimbang Datin ini. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.